mukminah, muslimah yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah, yang tekun rajin dengan istiqomah melaksanakan berbagai amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah bersama mereka di surga yang sangat tinggi. Wa hasuna, dan sebaik-baik ulaika mereka itu rafiqa, teman, sebaik-baik teman di surga, teman berbicara dalam surga, teman bermasyarakat di dalam kehidupan di surga. Nah, jadi kalau ingin bisa nanti berada di surga yang tinggi, nah, taat dan patuhlah secara utuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dari ayat ini bisa diketahui jenjang tingkat kemuliaan manusia yang tertinggi, yaitu para nabi dan rasul. Itu yang tertinggi. Setelah itu as-siddiqin, orang yang amat sangat membenarkan seluruh ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka ini yang ada di hatinya, mana lagi ajaran Rasulullah yang belum aku ketahui, mana lagi ajaran Rasulullah yang belum aku amalkan. Ini agak besar sekali mengungut suaranya. Selalu bertanya, mana lagi larangan Allah yang belum aku ketahui, mana lagi larangan Allah yang belum aku tinggalkan. Jadi ketaatan, kepatuhan kepada Allah sangat tinggi. Bukan malah sebaliknya, laki-laki kok perintah, laki-laki kok larangan, tidak. Ada semacam kenikmatan, keasyikan dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah melalui Rasulullah As-Siddiq. Begitu cepat dan semangat di dalam melaksanakan seluruh perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, plus berusaha untuk mengikuti jejak perjuangan serta mempertahankan apa yang dulu telah dipertahankan oleh Rasul, dan berusaha untuk memperjuangkan yang dulu telah diperjuangkan oleh Rasulullah itu. Nah, jadi memiliki rasa tanggung jawab, bukan sekedar untuk mengimani, mengamalkan, tetapi untuk memperjuangkan. Nah, as-siddiq. Ini tingkat yang kedua. Yang ketiga yaitu asyuhada, orang-orang mukmin yang dengan keimanannya terus berjuang membela agama Allah sampai akhir meninggal dalam perang sabil. Itu syuhada. Yang ketiga yaitu as-shalihin, orang-orang yang saleh, yang taat dan patuh kepada Allah. Nah, ini masih bisa kita jadikan jalan jalur untuk menempuh, agar kita tempuh, agar kita bisa nanti berada di sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah bersama para nabi, para as-siddiqin, para asyuhada, para as-shalihin, yang punya ilmu juga dikerahkan ilmunya untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam, yang mempunyai harta, kemampuan untuk
mencari kelebihan dalam harta, terus ditingkatkan usahanya, juga ujungnya untuk kepentingan Allah, Rasul, agamanya, dan umat Islam. Yang punya jabatan dan kedudukan sama, berusaha untuk menunjukkan aku mampu, aku bisa, aku orang yang baik dalam jabatan dan kedudukan ini. Yang ujungnya juga untuk kepentingan Allah, untuk Allah, ujungnya untuk Allah, berarti untuk kepentingan Islam, umat Islam, dan lingkungannya. Dan mereka inilah nantinya teman-teman kehidupan yang amat sangat menyenangkan, mendamaikan. Zalika itu al-fadlu karunia minallahi, dari Allah. Jadi untuk mencapai tingkat setingkat dengan tingkat itu adalah karunia Allah, yang diawali dengan karunia benih iman, lalu iman itu dipelihara, dijaga, ditumbuh kembangkan imannya menjadi sebuah kehidupan yang islami, pribadi yang islami. Wakafa, dan cukup, billahi, dengan Allah itu aliman, maha mengetahui. Ayat-ayat yang diakhiri dengan alim itu biasanya ada hubungannya dengan amal, dengan perbuatan. Maksudnya sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, semuanya itu dilihat oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, semuanya itu pasti akan dibalas oleh Allah. Demikian pula sebaliknya yang buruk. Dari ayat ini amat sangat mendorong kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang solihin dan solehah, mukminin mukminah, orang-orang yang ahli beramal, ahli beribadah. Kalau ini ada dalam sebuah pribadi, alangkah mulianya pribadi itu. Kalau sikap, laku, akhlak ini ada dalam sebuah keluarga, alangkah tenang, bahagianya, damainya keluarga itu, dan alangkah indahnya keluarga itu, alangkah mulianya keluarga itu. Sama-sama rukuk dan sujud, taat dan patuh kepada Allah. Kalau itu berada dalam sebuah tetangga, lingkungan masyarakat, alangkah indah, mulia, dan damainya lingkungan dan masyarakat itu. Semuanya bergerak sama-sama ke arah yang baik, karena semuanya sadar semua sikap, laku, perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah. Wa kafa billahi. Kesimpulan dari ayat ini antara lain, orang mukmin yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, orang mukmin yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka nanti akan berada di surga bersama para nabi dan rasul, bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang yang membenarkan
seluruh ajaran Allah seluruh ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan ucapan dan perbuatan bersama orang-orang yang mati, orang mukmin yang meninggal dalam perang sabil, dalam kurung syuhada, dan bersama orang-orang yang soleh di dalam surga. Orang yang soleh. Ya, jadi sekalipun jarak jauh, waktunya juga berselisih jauh, tapi bisa didekatkan dengan iman, dengan semangat yang tinggi, usaha yang keras, dengan langgeng terus menerus. Nah, itu satu ya. Yang kedua, manusia yang paling tinggi derajatnya, ialah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang amat sangat membenarkan, orang-orang yang amat sangat membenarkan ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian orang yang mati syahid, lalu orang-orang yang saleh. Itu jenjang urutan tingkat kemuliaan manusia nanti di sisi Allah. Orang yang saleh itu orang yang di dalam sepanjang perjalanan hidupnya orang yang beriman dan tekun melaksanakan amal-amal saleh. Amal saleh itu meliputi semua rangkaian amal yang wajib dan amal yang sunnah. Tekun melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah. Tekun melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. Rajin beramal bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dan terus aktif ikut berjuang dalam memperjuangkan dan mempertahankan apa yang dulu diperjuangkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang sholat itu orang yang beriman. Hanya hati yang beriman sajalah akan menjadi orang yang sholat. Nah, kalau sudah hati yang seperti itu, kecenderungannya ke arah kebaikan seperti itu, maka tidak ada selera untuk melakukan keburukan. Karena mereka sudah berada dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Ayat surat An-Nisa selanjutnya ayat 71. Tapi 71 ini nanti sampai 76. Jadi agak panjang. Jadi waktunya enggak cukup ya. Karena itu minta maaf sementara sampai di sini dulu. Waktu ya. Insyaallah kita sambung hari-hari selanjutnya. Hanya mari kita terus berusaha menyatakan aku
adalah termasuk orang-orang mereka ini, orang-orang as-siddiqin. Jadi masih bisa kita berada bersama mereka, tidak harus mencari-cari sesuatu yang malah menimbulkan kesalahan, seperti anak-anak muda, ya, muda ingin menjadi mati syahid dipaksakan, meledakan sana sini itu kasihan kepada mereka. Kalau ingin bertempat yang tinggi, taati patuhi seluruh ajaran Allah dan Rasul. Cari apa yang belum aku lakukan ajaran Rasul, dan cari dengan ilmu. Quran ini kan penuh susah ini. Sama-sama ngaji bersama agar tidak tertinggalkan, tidak ada yang tersisa ayat Al-Quran yang tidak kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau tidak tahu secara betul? Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran yang dulu sudah kita lewati, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang amat sangat takut kepada Allah yaitu orang-orang yang memiliki ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Kalau ilmu di sini adalah ilmu wahyu, di situ ada perintah, di situ ada larangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.